Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami Kami akan dari kelompok 3. mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Pola Penanganan Kekerasan dalam Sekolah Berbasis Gender ditinjau dari segi yuridis. Saya Roni Suryanto, NIM 032, dan teman saya. Saya Vila Febri Kurniawan, NIM 036. Saya Fadlan Amin, 6026. Ya, yang pertama itu Ayuki. ada lembar pengesahan usulan PKM gagasan tertulis. Judul kegiatan, pola penanganan kekerasan dalam sekolah berbasis gender ditinjau dari segi yuridis. Dua, jenis kegiatan PKM gagasan tertulis. Ketua pelaksanaan, nama lengkap Roni Suharyanto, NIM 2022-31032, jurusan bimbingan dan konseling, Universitas Muria Kudus, alamat email ronisuryanto7@gmail.com. Anggota pelaksanaan kegiatan 3 orang dengan dosen pembimbing dengan nama lengkap Dr. Reda Zamroni SPD MPD, NIDN 0610669001. Ya, langsung ke kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis dengan judul Pola Penanganan Kekerasan di Sekolah Berbasis Gender ditinjau dari segi yuridis dengan baik tanpa halangan dan kendala. Tulisan ini disusun sebagai bentuk usulan PKM GT tahun 2023. Dalam kepenulisan pembuatan PKM GT, penulis menyadari bahwa keberhasilan kepenulisan ini berkat adanya dukungan dari pihak. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan dukungan sebagai berikut. Satu, Bapak Dr. Edris Zamroni, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan serta arahan dalam kepenulisan proposal. Dua, orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik dari segi fisik maupun material. Tiga, anggota tim yang berkenan memberikan waktu sekaligus sudah bersedia berjuang dalam menyelesaikan kepenulisan PKM GT. Empat, segenap pihak yang telah ikut dalam proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan PKM GT masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan. Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan ilmiah yang sebesar-besarnya bagi penulis dan pembaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, daftar isi. Ya, langsung kita lanjut ke ringkasan. Kekerasan seksual merupakan masalah global yang terus berlanjut hingga saat ini. Akar dari penyebab kasus kekerasan yakni adalah ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma yang merugikan pihak yang bersangkutan. Kasus kekerasan terhadap kaum perempuan sejauh ini mendominasi peringkat tertinggi. Gender dan ketidakadilan gender sering mewarnai berbagai relasi dan persoalan sosial berdasarkan isu gender. Ironinya, tatanan hukum di Indonesia masih cukup rendah, sehingga pihak yang berwajib belum memiliki hukum yang secara tegas mengatur dan mengelola penghapusan segala bentuk tindakan kekerasan baik untuk kaum perempuan maupun laki-laki. Secara umum, kekerasan seksual memanifestasikan dirinya dalam kekerasan pasangan, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, dan pernikahan di bawah umur. Selain itu, cakupan kekerasan dapat berbentuk seperti kekerasan fisik, seksual, keuangan, dan psikologis yang dapat terjadi di berbagai tempat. Pada tahun 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisi tentang Status Wanita, Komisi Status Perempuan mendeklarasikan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan.
kekerasan terhadap perempuan mencakup paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat. Widya Stuti 2009. Dalam hal kesetaraan gender, Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ini berawal dari deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa semua bangsa memiliki takdir yang sama serta kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dilarang sehingga terbentuklah perlindungan untuk kaum perempuan atau Komnas Perempuan. Meski demikian, terkait undang-undang yang khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan masih belum jelas keberadaannya. Sehingga dalam menangani beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan, Indonesia berpegang teguh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Angguman 2009. Terbelakang. Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak zaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan berbasis gender semakin meningkat, baik dari segi kuantitas, bentuk, dan modus operasinya yang semakin beragam. Pemerkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran anak merupakan bentuk adanya kekerasan baik dari segi fisik maupun mental yang telah beredar di Indonesia. Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender sangat kompleks dan saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan pada korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga, adanya keterbatasan pada media tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pelayanan publik yang belum optimal. Adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, dan adanya interpretasi ditinjau dari segi agama, sehingga faktor di atas terbungkus dalam budaya patriarki. Sebagai contoh kasus konkret kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Sleman. Hal tersebut telah diatur sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama untuk penanganan, sehingga penanganan langsung ditinjak lanjut. Luaran yang diharapkan: 1. Mengembangkan kondisi bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap siswa. 2. Pencegahan ini dapat menjadi solusi bagi siswa agar lebih paham tentang bahaya kekerasan berbasis gender. Manfaat: 1. Sebagai pendorong seorang untuk berpikir inovatif dan menemukan inovasi. 2. Sebagai penguatan kemampuan untuk berkembang, minimalisir angka kemiskinan di Indonesia. 3. Minimalisir atau menghilangkan adanya diskriminasi dan bias gender. Gagasan: 2. Kondisi kekinian anak merupakan suatu aset masa depan untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa, sehingga sesuai yang dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, sehubungan dengan institusi pendidikan sudah sepantasnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didiknya. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian peserta didiknya penelitian yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2006 memaparkan bahwa terdapat beberapa daerah di Indonesia yang terlibat kasus tindakan kekerasan yang terjadi pada siswa. Sedangkan pada tahun 2009, pihak kepolisian mencatat laporan khusus kasus kekerasan dengan persentase 30% diantaranya dilakukan oleh anak-anak dan 48% terjadi di lingkungan sekolah dengan motif yang beragam. Selain itu, tahun 2012, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data kasus kekerasan dengan target sasaran paling banyak terjadi di sekolah sekitar 87,6%, dengan perincian 29% dari guru dan 28% dari teman sekelas. Unsur kekerasan 2012.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan seringkali kita dapati kasus kekerasan terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tanpa disadari, tindakan seperti memukul kepala siswa, terlalu menekan siswa, mencubit telinga siswa, termasuk dalam kategori tindakan kekerasan. Meskipun tindakan tersebut masih dalam lingkup kecil, namun jika dibiarkan akan semakin melebar hingga mengarah pada psikis anak. Kasus kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun dapat berupa tindakan cemooh dalam bentuk verbal dan non-verbal. Di dalam pendidikan, kasus kekerasan menjadi sesuatu hal yang sering terjadi. Kasus kekerasan sudah lama ada di lingkungan pendidikan. Namun yang banyak menjadi perhatian adalah jumlah kuantitas kasus kekerasan semakin meningkat tiap tahunnya. Perilaku menyimpang seperti ini tidak serta-merta terjadi tanpa adanya faktor pemicu baik dari segi internal maupun eksternal. Jika ditinjau dari kemajuan dalam berinteraksi dengan teknologi, tidak memungkinkan jika kasus kekerasan terjadi pada peserta didik dengan melibatkan peran sosial media seperti kasus bullying dan pencemaran nama baik. Tindakan bullying seringkali terjadi di sekolah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa senioritas yang secara sengaja ingin menakut-nakuti juniornya atau bahkan sebagai bentuk untuk ajang balas dendam dengan memperlihatkan kekuasaan. Atau mungkin disebabkan karena ada perilaku yang telah dilakukan oleh korban tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku, sehingga menimbulkan perkelahian. Kekerasan atau bisa disebut bullying menurut AS1B dalam Siregar 2013 merupakan tindakan mengintimidasi dalam melukai pihak lain yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan, sebagaimana senior yang menganggap memiliki kekuasaan serta tingkatnya lebih tinggi dan lebih dahulu daripada junior. Selain itu, seringkali didapati perilaku senior yang sengaja mempraktikkan kekerasan dengan maksud positif, yakni melatih mental dan untuk memperbaiki etika mahasiswa baru. Adapun macam-macam kekerasan menurut Johan Galtung dalam yakni kekerasan langsung, yaitu kekerasan yang menggunakan fisik maupun verbal. Kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh sebuah struktur yang ada, serta kekerasan kultural yakni kekerasan yang dibentuk melalui budaya. Dwi Arianti 2017. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Wila. Tabel 1. Contoh kasus kekerasan berbasis gender dalam perspektif eksistensialisme di Kota Makassar tahun 2016 sampai 2018. Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Kota Makassar dan dilaporkan di Polrestabes Makassar meliputi semua jenis kekerasan yang diatur dalam UU Kekerasan Berbasis Gender. Pada kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi 698 kasus kekerasan berbasis gender yang terdiri dari kasus kekerasan berbasis gender sebanyak 134 kasus, kekerasan terhadap perempuan sebanyak 179 kasus, cabul anak sebanyak 119 kasus, setubuh anak sebanyak 130 kasus, pemerkosaan sebanyak 32 kasus, penganiayaan terhadap perempuan sebanyak 41 kasus, dan membawa lari anak sebanyak 63 kasus. Ditinjau dari perspektif hukum, pemerintah telah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau Convention on the Elimination for all forms of Discrimination Against Women melalui UU nomor 7 tahun 1984 menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Istilah kekerasan berbasis gender menitik beratkan pada permasalahan terhadap kaum perempuan sehingga tercetuslah ketimpangan gender atau KANIA 2018. Artinya, di antara pelaku dan korban kekerasan terdapat relasi gender di mana pelaku mengendalikan dan korbannya dikendalikan melalui tindakan tersebut. Kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi pada kaum perempuan, namun dapat dikenakan pada korban laki-laki. Misalnya anak laki-laki dijadikan korban perkosaan atau seseorang yang berjenis laki-laki yang mengambil peran gender perempuan atau transgender.
Insiden berbasis gender di masyarakat umum hingga saat ini semakin marak. Komnas Perempuan memaparkan bahwa selama kurun waktu 12 tahun 2001 sampai 2012 terdapat 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 4.336 kasus pelecehan seksual dengan 2.920 kasus terjadi di ruang publik. Pemerkosaan dan pencabulan mendominasi tindakan. Kekerasan tertinggi sebanyak 1.620 jiwa tiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah kasus pelecehan seksual meningkat menjadi 5.629 kasus. Walaupun demikian, hukum Indonesia terus berusaha memutus rantai kekerasan dengan memperjuangkan pilar-pilar hukum yang sekiranya mampu menjawab keresahan serta urgensi atas penciptaan ruang aman bagi segala pihak, terutama perempuan. Kehadiran UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau bisa disingkat TPKS yang telah disahkan pada tahun 2022 sebagai bentuk keseriusan dari pemerintah dalam memutus segala bentuk kekerasan. Jika ditinjau dari pendekatan konseling perspektif feminis, menurut pemaparan dari Dr. Sigit Sanyata, MPD mengungkapkan bahwa isu kesetaraan tidak semata hanya mencakup upaya mendekonstruksi relasi gender, tetapi sebagai bentuk diperolehnya kesempatan yang setara. Oleh sebab itu, sebagai calon guru, tenaga pendidik, serta konselor memiliki integrasi keadilan sosial dalam menghadapi kasus kekerasan melalui membangun kesadaran, meningkatkan fasilitas pada paradigma pembangunan, mengimplementasikan kurikulum, menavigasi perubahan, serta fokus pada kelompok. Upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling dalam mengatasi kekerasan di sekolah. Berikut adalah upaya-upayanya. Penutup kesimpulan. Bentuk kekerasan seksual menjadi permasalahan global yang harus segera diatasi agar tidak semakin tinggi angka probabilitasnya. Kasus tindakan kekerasan dipicu oleh adanya ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma yang merugikan pihak yang bersangkutan. Ironinya, tatanan hukum di Indonesia masih cukup rendah, sehingga pihak yang berwajib belum memiliki hukum yang secara tegas mengatur dan mengelola penghapusan segala bentuk tindakan kekerasan, baik untuk kaum perempuan maupun laki-laki. Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisi tentang Status Wanita mendeklarasikan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban akibat tindakan kekerasan dapat berupa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Adapun perlindungan secara preventif diberikan dengan melibatkan pemerintah, keluarga, satuan pendidik hingga siswa sekolah. Perlindungan preventif ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan gender di sekolah, sedangkan perlindungan secara represif diberikan dengan memberikan penanggulangan guna menyelesaikan kasus kekerasan gender yang terjadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian presentasi yang saya tampilkan bersama teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.